Dari hadis ini beberapa masalah. Yang pertama, ma hukmu raf'il yadain ila hadwil mankibain inda takbiratul ihram. Apa hukum mengangkat kedua telapak tangan sejajar dengan bahu ketika kita takbiratul ihram? Sehingga nanti misalnya kita sudah tadi mendengarkan Nabi itu takbir sejajar dengan bahu, tiba-tiba nanti ada orang yang Allahu Akbar, gak nyampe telinga, gak nyampe bahu juga, hanya begini saja, Allahu Akbar. Apa hukumnya ini? Nah, perlulah dijelaskan oleh para ulama apa sebenarnya hukum mengangkat tangan ketika takbir. Ulama mengatakan sunnatun, sunnah mengangkat tangan ketika sampai sejajar dengan mankibain, sejajar dengan bahu. Wasayati hadis Ibnu Umar insyaallah fi mabahis rafil yadain wa mawadhi'ihima. Jadi ada khusus pembahasannya tentang tempat-tempat diangkatnya tangan ketika sholat. Sunnah diangkatnya tangan ketika sholat. Di antaranya sebelum kita menjumpai hadis itu, pertama ketika takbir, kemudian ketika ruku, kemudian ketika i'tidal, kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ketika bangkit dari tasyahud pertama. Itu kita angkat. Selain itu tidak sunnah kita mengangkat tangan. Kemudian uzkur ba'da sifat ruku'il matlub. Bagaimanakah sifat rukuknya Nabi SAW yang diinginkan atau yang dimaksudkan dalam hadis tersebut? Fil hadis wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Fa fihi masyru'iyyati tamkinil yad min ar-rukbah. Ditempelkan tangan itu di lutut. Wa tamkinul yad min ar-rukbah yakunu bi amrayn. Caranya sekarang seperti apa? Yang pertama al-qabdu, digenggam. Ya, digenggam al-qabdu. Wa qad jaa fi hadis akhar bi isnadin sahih anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadisnya dijelaskan di dalam hadis tersebut, kana yaqbidu ala rukbati. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menggenggam lututnya. Ini pendapat yang pertama atau cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, tafrijul asabi, merenggangkan jari-jari. Dibuatnya dulu, tidak dipegang lututnya, tapi dilepas, direnggangkan. Kemudian lalu bagaimana bentuk atau sifat punggung kita, badan ketika kita rukuk? Yang pertama, ayyusyir zahrahu wa yamuddahu. Jadi ditekuk punggungnya kemudian dibentangkan. Fala yuqawwisu, tidak dilengkungkan, tidak melengkung begini tapi dipanjangkan dulu. Yang kedua, ayyaj'al ra'sahu hiyala dhahri. Kepalanya ini disejajarkan dengan punggungnya. Fala yarqu, jangan diangkat begini. An mustawa dhahri, di atas atau melebihi punggungnya. Wala yufidu, dan juga tidak ditutup begini sehingga dia kepalanya ini lebih rendah daripada punggungnya. Jadi sejajar. Jadi kadang ada orang begini, jadi sejajar, atau kadang orang begini. Jadi mesti sejajar. Kemudian ketika Nabi duduk, posisi atau sifat duduknya Nabi yang disebutkan dalam hadis tersebut, ulama membahas ma hukmul iftirash fi sujud. Apa hukumnya duduk iftirash tidak pada sujud itu? Allahumma sholli ala
Ma hukumul iftiras fi sujud? Apa hukumnya tangan itu dihamparkan begini ketika sujud? Ketika dalam hadis itu sahabat mencontoh melihat Nabi itu mengangkat lengannya, tidak menidurkannya begini. Apa kata ulama, kalau ada orang yang melakukan seperti itu makruh, hukumnya makruh. Apa makruh itu? Saudaranya haram, saudara tiri, tidak berdosa kita buat, tapi tidak baik. Tidak baik ini tidak sampai menyampaikan orang, mengantarkan orang ke tingkatan haram, dosa, makruh, karena kita menyalahi sunnah Nabi Muhammad SAW. Mal hikmatu minan nahyi anil iftirash hal sujud? Apa hikmahnya kita dilarang meletakkan tangan kita seperti tangannya anjing itu ketika sujud? Qala Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, wal hikmatu fi hadza, hikmahnya katanya, annahu asbah bit tawadhu wa ablagh fi tamkinil jabhah wal anf minal ardi. Cara yang seperti itu lebih menunjukkan ketawaduan seseorang ketika dia bersujud di hadapan tuannya. Diangkatnya tangannya untuk menunjukkan dia betul-betul tunduk pada tuannya. Kalau diletakkan seperti tangannya ini, lengannya ini ditempelkan ke tempat sujudnya, seperti orang yang malas, tidak nampak dia betul-betul sujud, malas. Kemudian wa ablagh fi tamkinil jabhah, dan lebih memudahkan kita untuk meletakkan pada posisi yang benar kening kita ketika kita bersujud, menempelkan dia. Kalau kita begini kan kurang tekanan sih. Tapi ketika kita angkat tangan kita begini ketika kita sujud, maka posisi sujud kita ini kening kita lebih menempel pada tempat sujud. Wa kadzalikal anf, begitu juga hidung. Jadi ada 7 tulang yang mesti menyentuh tempat sujud ketika sujud. Apa itu? Pertama hidung, kemudian lutut, tangan, kaki. Ya. Kemudian orang fainal mutabassit kasyibhil kalbi yushiru haluhu bitahawun bisalah. Adapun orang yang tidak memposisikan tangannya, meletakkan tangannya seperti yang ditunjukkan oleh Nabi, atau seperti seekor anjing yang meletakkan tangannya itu, yushir haluhu bitahawun, itu lebih mirip dengan orang yang meremehkan sholat. Wakilatul ihtina biha. Kemudian mas-sunnatu fi asabi rijlain fi shalah. Lalu bagaimana posisi jari-jari kaki ketika sholat? Seperti apa yang sunnah? As-sunnatu lis-sajidi, yang sunnah bagi orang yang sedang sujud, ayastaqbila bi atraf asabi'i rijlaihi al-qiblah. Hendaknya dia menghadapkan ujung-ujung jari kakinya itu ke arah kiblat, sunnah. Wa 'ala hadza fayusir rijlahu hatta tastaqbila asabi'al qiblah. Jadi hendaknya dia menempuh kakinya untuk memudahkan jari-jari kakinya ini menghadap kiblat. Jadi hukumnya sunnah. Fi hadzal hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jalasa fi tasyahhudil awal muftarishan wa jalasa fi tasyahhud tsani mutawarrikan
Fama sifatul julus fi tasyahhud fi shalah, ikhtalafa ulama fi sifatil julus fi tasyahhud fi shalah ala aqwal. Nah, kemudian di dalam hadis itu kata para ulama, sahabat itu menjelaskan cara Nabi SAW duduk pada tasyahud pertama dan tasyahud yang kedua. Lalu para ulama ketika menganalisa atau membaca hadis ini, memahaminya, mentadabburinya, dikeluarkanlah berapa pandangan tentang hal ini. Bagaimana sebenarnya yang sunnah itu? Muftarishan atau mutawarikan? Pendapat pertama, at-tawarruk fi tasyahhudain. Pendapat pertama, yang sunnah itu tawarruk di dua tasyahud itu. Jadi tidak ada iftirah. Semuanya tawarruk. Tawarruk itu yang kita duduk di atas pantat. Kita menunduk pantat kita, kemudian kaki kiri ini dimasukkan ke bawah paha kanan kita. Itu tawarruk. Pendapat pertama mengatakan tasyahud pertama dan tasyahud kedua itu dua-duanya tawarruk. Siapa yang memiliki pendapat ini? Madhab Malik, Imam Malik, Imam Ahli Madinah. Apakah beliau itu berpendapat demikian semata-mata ijtihad saja, analisa saja, tidak ada dasar dalil hadis dan sebagainya? Rupanya ada. Istadallu bi hadis Abdullah bin Zubair fi Sahih Muslim. Beliau ada dalil dari hadis juga, tidak bicara kosong. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada fi shalah, Nabi itu kalau duduk di dalam salat, ja'ala rijlahu yusra baina fakhidhihi wa saqi wa farashal yumna. Nabi itu kalau duduk katanya di dalam salat, ia jadikan kaki kirinya itu di antara pahanya dan betisnya, dan kaki kanannya itu dihamparkan. Nah, kata Abdullah bin Zubair. Hadisnya ini berada di dalam Sahih Muslim. Jadi ulama kalau sudah berpendapat itu tidak mungkin tidak ada dalil. Jadi suul adab kita mengatakan ini lebih sahih karena ulama itu ini ada dalil sahih, hadisnya dalam Sahih Bukhari Muslim. Kemudian contohnya misalnya Imam Syafi'i, lebih baik mana lebih baik kita ikuti hadis atau pendapat Imam Syafi'i itu kapan yang sesat? Karena ulama itu tidak mungkin berpendapat tanpa dalil.